Pemirsa, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara dilengkapi dengan kaca anti peluru yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Saat ini pemasangan kaca anti peluru sudah mencapai 22%. Progres pembangunan Istana Wakil Presiden sudah mencapai 43%. Struktur utama telah rampung dan kini memasuki pekerjaan arsitektural dan pemasangan kaca anti peluru. Istana Wapres ini mengusung konsep Huma Betang Umay atau Rumah Panjang Ibu dalam bahasa Dayak. Bangunan istana ini membawa misi IKN dan menggunakan arsitektur masa depan dengan konsep tropis kontemporer, hemat energi, dan menggunakan bahan alami. Pembangunan tahap pertama Istana Wapres di IKN meliputi kantor Wapres, kediaman Wapres, kantor sekretariat Wapres, dan serambi pasukan pengamanan Wapres. Pembangunan tahap 1 ini ditargetkan selesai pada Desember 2025. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan visi menghadirkan Ibu Kota baru. Gibran akan berkantor di IKN pada tahun 2026. Ada sesuatu yang menjadi sorotan pada kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke IKN Nusantara pada 29 Mei 2025. Salah satu titik krusial dalam kunjungan ini adalah Istana Wakil Presiden. Kompleks seluas beberapa hektar ini baru mencapai 42,67% pembangunannya. Secara khusus, Gibran meminta agar pohon beringin ditanam di tengah bangunan Istana Wapres. Menurut Gibran, kunjungannya ke Ibu Kota Negara Nusantara menjadi momen penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan semangat gotong royong Indonesia. Gibran memastikan kelangsungan pembangunan IKN berjalan sesuai target, serta transformasi IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, cerdas, dan berkelanjutan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan proyek yang dikunjungi Gibran merupakan prioritas pembangunan. Basuki mengatakan sebagian proyek itu berjalan sesuai dengan jadwal. Saya kira menurut beliau supaya jangan sampai ada yang terlambat, kemudian kualitas tetap dijaga, ya, kemudian untuk hanya dua itu, kemudian dan landscapingnya di beliau pesen juga khusus untuk pohon beringin ditanam di Istana Wapres. Untuk diketahui, Gibran memantau beberapa proyek yang sedang berjalan di IKN, termasuk Istana Wapres, Tol IKN Sesi 5B, Rumah Sakit, Masjid Negara, Universitas, Bandara, Kantor Kemenko 3, dan Rusun ASN. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menyampaikan Gibran direncanakan mulai berkantor di IKN pada 2026. Menurut Rudy, Gibran memberikan penilaian positif terhadap kemajuan yang telah dicapai IKN. Pak Wapres akan berkantor? Ya, kalau sudah ada kantornya. Jadi gimana? Tahun depan insya Allah. Secara keseluruhan, bagaimana penilaian beliau terhadap pembangunan IKN? Nah, ini supaya Pak beliau yang bayang. Kunjungan Wapres Gibran menandai betapa seriusnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar tenggat waktu megaproyek senilai 400 triliun rupiah itu. Kini megaproyek IKN bukan lagi mimpi, ia dibangun selapis demi selapis, dan Gibran Rakabuming Raka memastikan semuanya berjalan sesuai waktu, kualitas, dan harapan. Melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya, Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun.
saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentu ya banyak yang masih kita harus kerjakan. Sebelumnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN. Presiden Prabowo menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi. Dan pemirsa, publik tentu menanti kiprah Wapres Gibran Rakabuming Raka di ibu kota negara Nusantara. Apakah permintaan khusus adanya pohon beringin menunjukkan optimisme Gibran untuk berkantor di IKN tahun depan? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami adalah mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Andrinov A. Caniago, dan juga analis politik Adi Praitno. Selamat malam, Pak Andrinov, Mas Adi. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Pak Ya. Andrinov. Baik. Malam. Pak Andrinov, sebagai salah satu pencetus pembangunan IKN, bagaimana Anda melihat progres pembangunan IKN sejauh ini, Pak? Ya, kalau saya lihat progresnya berjalan terus ya, dan relatif normal ya. Saya meyakini di akhir tahun ini suasana kota itu udah akan terasa di sana ya. Karena sekarang ini kan tinggal merapikan kawasan-kawasan inti itu di bagian yang sudah siap pakai ya, dan memang masih berlangsung pembangunan baru sesuai dengan perintah dari Pak Presiden Prabowo. Jadi kalau progresnya secara fisik ya berjalan normal, saya lihat. Oke, tadi kami tayangkan Pak Andrinov ada pemasangan kaca anti peluru di Istana Wapres Gibran. Apakah itu menjadi standar bangunan-bangunan yang dibangun di IKN, Pak? Atau khusus untuk Istana Presiden dan Wakil Presiden saja? Mungkin maksudnya itu hanya sekedar terobosan ya. Kalau soal keamanan saya rasa pertimbangannya ya nggak terlalu urgent menurut saya, karena sistem protokoler, sistem keamanan untuk presiden, wakil presiden kita sih sudah cukup ya, cukup andal ya. Tapi mungkin sekedar untuk menunjukkan kebaruan dalam arsitektur, kebaruan dalam teknik bangunan ya. Kalau dari segi fungsi sebetulnya nggak begitu banyak nilai tambahnya di situ. Ya, jadi kalau sekedar untuk menunjukkan untuk keperluan misalnya peningkatan keamanan kurang relevan. Tapi kalau itu untuk menunjukkan ini bangunan kota modern ya, yang canggih ya, terencana dengan baik ya boleh saja. Tapi menurut saya itu bukan isu yang penting untuk dibesarkan. Tapi itu juga tidak perlu menjadi standar semua bangunan di sana ya, Pak ya? Menurut saya nggak perlu, itu bukan prioritas menurut saya. Okay. Tapi kalau secara ekonomis tidak ada efeknya, penambahan beban biaya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Jadi menurut saya itu bukan isu sih. Kalau soal pilihan dinding, bangunan kaca itu menurut saya. Nah, kecuali kalau implikasinya terhadap anggaran itu signifikan ya, mungkin ya bicara alternatif ya. Karena tidak memberikan manfaat tambahan untuk sistem keamanan presiden, wakil presiden atau pejabat kita. Baik. Beralih dulu ke Mas Adi. Mas Adi, kemarin kan Wapres Gibran hadir di IKN, didampingi Pak Basuki meninjau progres pembangunan IKN. Anda membaca adakah makna politik dari kunjungan Wapres Gibran kali ini ke IKN, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal, Sylvia. Pertama, memang harus ini mesti disebut bahwa sebenarnya soal progres pembangunan IKN itu sebenarnya sudah diseriusi. Itu artinya secara perlahan ini bisa dijadikan sebagai argumen untuk menepis bahwa sebenarnya IKN itu tidak terlampau diseriusi di pemerintahan yang baru. Karena berbarengan dengan efisiensi beberapa waktu yang lalu, kan ada upaya untuk pemangkasan terkait dengan dana IKN. Tapi secara prinsip ketika Gibran, wakil presiden,
kemudian melakukan kunjungan ke IKN ya, saya kira kan ingin memberikan satu pesan bahwa IKN itu adalah proyek yang ini sustainable, dilanjutkan dan bukan proyek mangkrak seperti yang misalnya diperbincangkan di media sosial dan di kalangan kelompok-kelompok aktivis. Yang kedua, yang bagi saya secara prinsip ini kan sebagai penegas bahwa Gibran sebagai wakil presiden memiliki peran penting ya, terutama bagaimana melanjutkan program-program strategis pemerintahan sebelumnya, terutama pemerintahan Pak Prabowo Subianto, pemerintahan Pak Jokowi maksud saya. Dalam konteks itulah ketika ada informasi yang mengatakan tahun depan 2026 Gibran itu akan berkantor di IKN, saya kira ini adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana peran-peran wakil presiden sepertinya juga akan difokuskan, ikut berkontribusi, mendesain, dan merancang bagaimana IKN itu akan menjadi harapan baru bahwa persoalan kerumitan-kerumitan yang selama ini ada di Jawa, persoalan tumpuan-tumpuan yang ada di sekitar Pulau Jawa itu secara perlahan bisa diurai. Dengan adanya IKN yang konon katanya ini bisa memberikan harapan dan distribusi untuk kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Karena kalau tidak salah kita mendengarkan IKN ini tentu akan bagaimana distribusi dan pemerataan ekonomi juga akan terwujud, di situ juga akan terbangun bagaimana peradaban-peradaban baru, ekosistem baru yang saya kira secara perlahan bahwa magnet di Indonesia itu bukan hanya di Jakarta, tapi secara perlahan pindah ke Kalimantan, ada ibu kota negara yang ini bisa diandalkan untuk menciptakan bagaimana kesempatan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, termasuk juga ekses-ekses negatif yang selama ini tidak bisa diselesaikan di Jakarta itu bisa tuntas. Inilah yang saya kira kenapa pembicaraan terkait dengan Gibran kembali misalnya berkunjung ke IKN, ini sebagai penegasan bahwa sebenarnya Wapres itu bukan hanya sebatas ban serep, bukan hanya sebatas misalnya dibutuhkan jelang pemilu, tapi secara prinsip peran-perannya sudah mulai difungsikan minimal untuk menseriusi bagaimana progress report terkait dengan IKN itu memang bisa diimplementasikan di tahun depan. Ini tentu yang kita tunggu, Silvia. Karena saya kira bukan hanya infrastruktur fisiknya yang kemudian cukup menjanjikan, tapi aktivitas ekonomi, politik, dan pemerintahannya secara perlahan juga harus mulai ditunjukkan. Kapan kira-kira ASN akan pindah ke sana? Karena konon 2025 ini akan pindah, tapi nyatanya juga belum ada migrasi ke sana. Tentu di tahun ini, bagai letak batu pertama misalnya, bagaimana keseriusan supaya pemerintahan juga mulai berdenyut di IKN ya minimal aparatus pemerintah yang saat ini mengabdi kepada negara memang harus mulai dipikirkan, berkantor di sana, ada rapat-rapat di sana, ada diskusi-diskusi di sana, sehingga iklim sistem ekonomi, politik dan kehidupannya sudah mulai terbangun. Kita jangan pernah berharap IKN ini akan menjadi harapan baru kalau para ASN-nya pada malas pindah ke sana, kalau pejabat-pejabat publiknya pindah ke sana. Dengan cara Wapres misalnya berkantor di sana tahun depan, harapan terbesarnya pejabat-pejabat publik terkait secara perlahan juga akan pindah ke sana. Akan ngikut ya. Oke, ini pertanyaan saya berikutnya untuk Pak Andrinov. Kalau jadi Wapres kita berkantor di IKN pada tahun 2026, tahun depan, berarti kementerian atau lembaga mana yang juga seharusnya atau perlu pindah ke IKN pada tahap awal ini? Ya, ini yang penting sebetulnya untuk dibicarakan daripada membicarakan hal yang simbolik seperti pohon beringin gitu ya. Nah, itu kepindahan atau rencana kepindahan wakil presiden berkantor itu tentu harus dengan konsep yang jelas ya. Apa yang akan dibawa ke sana, kemudian peran-peran apa yang akan dilakukan oleh unsur pemerintahan di IKN itu di tahun 2026 besok. Nah, ini penting. Nah, menurut saya kalau saya lihat ya, kesiapan fasilitas di sana itu sudah siap untuk digunakan oleh sebagian kementerian lembaga dan ASN ya. Segala macam sudah siap, furniturnya sudah ada, air sudah jalan, fasilitas lain sudah ada. Nah, tinggal ya harus disiapkan, dimulai tahap pertama kementerian-kementerian atau badan yang pindah ke sana. Nah, menurut saya ya itu yang harus satu paket dengan rencana berkantornya wakil presiden di sana. Nah, apa yang kementerian atau lembaga atau badan? Antara lain menurut saya pertama ada Kementerian Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan Kewilayahan ya, yang dipimpin oleh Pak AHY itu.
lalu Kementerian Desa, lalu Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kawasan Indonesia Timur. Ya, nah ini sangat relevan untuk pindah dari sekarang atau di tahun 2026. Ya, karena misi dari IKN dari sekian misi itu adalah ya pembangunan, pemerataan, pembangunan wilayah, ya, mengurangi beban Pulau Jawa, kemudian menggerakkan pembangunan di kawasan timur, antara lain itu, walaupun banyak alasan-alasan lain di situ. Maka kementerian-kementerian yang paling relevan itu ya untuk menangani itu harus satu paket dengan berkantornya Wakil Presiden. Nah, yang lain bisa opsional, misalnya Menpora ya, karena kan di sana sudah ada pusat pelatihan sepak bola yang dibangun oleh FIFA itu. Nah, yang lain toh juga penting Menpora memperhatikan kegiatan kepemudaan di kawasan timur Indonesia dan juga menyiapkan event-event di kawasan timur ya. Nah, dicari lagi yang opsional apa saja. Jadi menurut saya itu kementerian koordinator yang dipimpin oleh Pak AHY, Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, ya, Kementerian Desa, ya, itu menurut saya harus satu paket itu dengan kepindahan atau berkantornya Wakil Presiden di tahun 2026 besok. Okay. Kemudian satu lagi ya Kementerian Kehutanan yang paling relevan juga, karena ya Kalimantan itu harus prioritas untuk pemulihan hutan, ya. Di samping tentu kawasan-kawasan lain di Indonesia, di Sumatera, Papua untuk menjaga. Tapi menurut saya relevan itu Kementerian Kehutanan segera berkantor di sana. Okay. Apalagi program reboisasi dalam rangka menjadikan IKN sebagai forest city ya, yang mengubah hutan tanam industri sekarang menjadi hutan asli Kalimantan kembali. Maka Kementerian Kehutanan saya rasa salah satu yang wajib pindah lebih dahulu. Baik. Dan untuk membuat tahun depan 2026 Wapres sudah bisa berkantor di IKN, menurut Pak Andri melihat progres sampai sekarang 43%, apakah possible Pak mungkin untuk bisa pindah seluruhnya di tahun 2026? Ya, sebetulnya ukuran persen itu kan dari total keseluruhan rencana ya. Tetapi untuk kantor-kantor pemerintahan sebagian itu sudah sangat cukup siap untuk digunakan di sana. Apalagi kalau betul-betul selesai misalnya bandara IKN-nya ya tahun ini ya, ada tuntas semua jaringan segala macam. Nah, maka 2026 itu juga cukup lancar akses urusan-urusan pemerintahan dan sebagainya ke sana. Kalau gedung dan fasilitasnya untuk menampung 10 kementerian saya rasa sudah siap. Tapi kan ya dilihat urgensinya. Tapi maksud saya begini, ya kalau cuma wakil presiden yang ngantor di sana, saya yakin nggak akan banyak fungsi yang hidup di sana. Maka ya harus satu paket, ya, karena yang pindah ini harus fungsi pemerintahan atau yang memfungsikan itu harus kantor-kantor pemerintahan, maka dicarilah yang relevan. Kalau cuman kantor wakil presiden ya sebetulnya ya nggak begitu kecuali untuk keperluan simbolik saja ya. Tapi kita berharap jangan sekadar keperluan simbolik, adanya wakil presiden yang boleh ngantor di sana, ada pohon beringin boleh tumbuh, bukan itu. Ya, ini sudah bisa dimulai dengan memfungsikan atau merealisasi misi sebagian dari misi IKN itu. Baik, kalau begitu. Dan terakhir ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Wapres Gibran berencana ngantor di IKN tahun depan, sementara Presiden Prabowo disebut itu pada tahun 2028 atau sampai IKN siap sebagai ibu kota politik. Nah, kalau sampai Wapres nanti duluan berkantor di IKN, kemudian Pak Prabowo di Jakarta misalnya, apakah Anda melihat di situ akan baik-baik saja secara komunikasi dan jalannya pemerintahan? Ya, saya kira memang ini akan menjadi bagian sesuatu yang menurut saya menarik, Zilvia. Kalau tahun depan Wapres Gibran itu berkantor di IKN, ini tentu kan ingin memulai bagaimana keinginan IKN sebagai upaya untuk membangun epicentrum peradaban baru, peradaban ekonomi, peradaban politik itu kan diharapkan bisa terwujud dan bisa tumbuh. Dan ini kan secara perlahan bisa membantah
bahwa IKN itu adalah proyek buru-buru yang sebenarnya hanya tujuannya untuk membangun legasi di akhir kekuasaan Pak Jokowi. Artinya pindah ke sana itu lebih cepat, sebenarnya jauh lebih baik. Yang kedua, bagi saya tidak akan berpengaruh apapun secara signifikan. Ini tentu untuk membagi bagaimana kerja-kerja politik yang akan terjadi antara presiden dan wakil presiden. Misalnya wakil presiden dengan sejumlah kementerian yang sudah disampaikan oleh Bang Andrianov tadi, sudah memulai kinerja bagaimana distribusi harapan pembangunan ekonomi, pembangunan kehidupan sosial dan politik, juga dimulai dari IKN yang baru itu. Artinya orang rapat, menteri rapat, ASN rapat dari IKN, ini tentu untuk memberikan stimulus supaya kerja-kerja presiden dalam hal ini bisa di-backup secara prinsip dan secara signifikan oleh wakil presiden melalui ibu kota yang baru. Tapi Sylvia, memang dalam politik kita pastilah jelang pemilu 2007, 2006, kira-kira begitu, pasti akan muncul soal potensi rivalitas antara presiden dan wakil presiden, terutama persaingan di 2029. Kalaupun toh tidak bersaing, kemungkinan besar akan kembali dijodoh-jodohkan. Itu kan yang terjadi dalam politik kita. Apalagi misalnya kalau kita melihat korespondensi historis, bagaimana ketika wakil presiden itu tampil ke muka dan punya kesempatan maju seperti Pak JK, di mana kemudian dalam pemilu selanjutnya berhadapan dengan SBY, bukan tidak mungkin ketika Wapres berpindah ke IKN, ini dianggap sebagai panggung eksposur politik yang kemudian akan menegakkan bahwa sebenarnya Gibran itu mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang dikerjakan hari ini adalah sebagai modal besar, sebagai instrumen besar untuk kembali bertarung di 2009. Itu pastinya instrumen-instrumen politik yang terus akan diperbincangkan oleh publik. Meski secara signifikan terlepas dari apapun, publik itu berharap persoalan-persoalan yang selama ini tidak selesai, kemiskinan, pengangguran, distribusi kehidupan yang layak, itu semakin terwujud setelah IKN diresmikan, Wapres pindah di situ, kemudian Menteri pindah di situ, ASN mulai di situ. Itulah yang saya sebut jauh lebih prinsip ketimbang bicara tentang bagaimana persaingan di 2029. Baik, kalau begitu terima kasih analisa Anda dan juga pandangan Pak Andrianov Chaniago dan juga Mas Adi Praitno. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.